Assalamualaikum teman-teman. Seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 929. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Kata Kincen, tatapannya baru saja beralih kepada pria parubaya itu. Dan Kincen bisa dengan jelas melihat basis kultivasi pihak lain. Apakah kamu mencariku? Kata Kincen, dia melengkungkan tangannya dan bertanya dengan tenang. Ya, saya Yu Chen Guang, Presiden Kamar Dagang Tianyu, Kota Dongguang. Saya sudah lama mencari nama Master Alchemist Chen Qing. Namun sebelumnya Master Alchemist Chen Qing sedang memurnikan pil. Jadi saya tidak berani untuk mengganggu. Namun sekarang nampaknya Master Alchemist Chen Qing memiliki waktu. Apakah Master Alchemist Chen Qing bersedia untuk berbicara dengan orang tua ini? Kata pria parubaya itu yang diketahui bahwa dia bernama Yu Chen Guang. Oh, Kamar Dagang Tianyu. Saya tidak tahu apa yang diminta Ketua Yu untuk datang ke sini. Jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, katakan saja di sini. Kata Kincen. Ada terlalu banyak kamar dagang di kota Dongguang. Dan Kincen tidak mungkin mengetahuinya satu persatu. Namun, Presiden Kamar Dagang ini adalah ahli guru suci Tapahir. Terlihat bahwa kamar dagang ini tidak boleh diremehkan. Melihat bahwa Kincen tidak setuju, Yu Chen Guang tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening lalu berkata, saya melihat toko Tianwu Anda baru saja dibuka. Dengan kekuatan Master Alchemist Chen Qing, Anda pasti akan berkarir di kota Dongguang. Tetapi saat ini ada banyak kekuatan di kota Dongguang. Dan juga banyak kekuatan toko pil. Toko pil Tianwu Anda ingin berkembang, pasti itu sangat sulit. Pertama-tama, sulit untuk memecahkan masalah saluran penjualan. Toko ini mungkin tidak akan bertahan lama. Mengatakan ini, Yu Chen Guang sedikit tersenyum. Kebetulan, kamar dagang Tianwu saya telah beroperasi di kota Dongguang selama bertahun-tahun. Serahkan penjualan kepada kamar dagang Tianwu kami. Kamar dagang Tianwu kami akan memiliki banyak pelanggan tetap. Secara alami tidak perlu khawatir tentang saluran penjualan. Harganya hanya akan lebih tinggi atau lebih rendah dari pasar. Dan kamar dagang Tianwu kami hanya akan membebankan 30% dari total harga. Sedangkan sisanya 70% dari biaya itu akan masuk ke toko pil Tianwu Anda. Saya tidak tahu bagaimana pendapat Master Alchemist Chen Qing. Kata Yu Chen Guang. Oh, ternyata perantara. Kincen terdiam. Pihak lain mengatakannya dengan baik. Mengapa toko pil Tianwu-nya baru saja dibuka dan tidak ada saluran penjualan? Padahal dia belum membuka toko pil. Pil publik mungkin perlu dijual melalui saluran. Dan saluran penjualan yang stabil akan menjadi cara pengiriman yang baik. Namun pil tingkat guru suci kelas atas semacam ini tidak membutuhkan saluran penjualan sama sekali. Itu hanya perlu terjual habis. Bahkan bisa dijual langsung di pelelangan. Tidak ada kekhawatiran bahwa itu tidak akan terjual. Dia ingin mengambil 30% dari keuntungan. Apakah dia idiot? Jika itu adalah karakter kekuatan teratas seperti tuan rumah kota Dongguang, Kincen juga akan mempertimbangkan apakah akan mengorbankan sebagian keuntungan atau tidak. Tapi hari ini reputasi kamar dagang ini saya belum pernah mendengarnya. Meskipun pihak lain adalah guru suci Tapahir, masih banyak kamar dagang seperti itu di kota Dongguang. Bagaimana Kincen bisa peduli? Oh begitu, saya akan mempertimbangkan masalah ini. Terima kasih atas undangan Ketua Yu. Dan saya punya janji dengan orang lain. Jadi saya akan pergi dari sini. Saya mungkin akan datang mengunjungi Ketua Yu di lain waktu, kata Kincen. Setelah mengatakan itu, Kincen langsung membawa Yu Qiansu dan Xingtianya. Kemudian segera meninggalkan pasar. Melihat bahwa Kincen bahkan tidak ingin duduk di kamar dagangnya, Yu Chen Guang berbalik dan pergi, wajahnya langsung tenggelam. Meskipun kamar dagang Tianyu miliknya bukanlah kamar dagang teratas di kota Dongguang, itu bukanlah orang yang tidak dikenal, bahkan Master Alchemist Chen Qing. Jika dia adalah Master Alchemist yang kuat, tetapi dia hanyalah seorang alkemis baru. Dan dia juga dapat merasakan aura pada Kincen tidak sebaik dirinya yang merupakan ahli guru suci Tapahir. Jika ini bukan di kota Dongguang, dia bahkan akan naik dan memberi pelajaran kepada Kincen. Kakak Yu, apakah orang-orang dari toko pil Tianwu ini tidak memberimu wajah?
Pada saat ini, seorang pria dengan wajah muram dan awan putih di matanya berjalan dan tersenyum muram. Yu Chen Guang yang awalnya sangat tertekan melihat pria ini, wajahnya sedikit memadat dan dia berkata dengan acuh tak acuh, "Apa maksud saudara Heijan? Apakah Anda mengejek saya?" Ternyata orang ini bernama Guru Suci Heijan. Dia juga seorang ahli tokoh terkenal di kota Dongguang. Orang ini adalah seorang kultivator biasa dan tidak bergantung kepada kekuatan apapun. Tetapi dia adalah ahli Guru Suci tahap akhir. Dia telah berlatih berburu harta karun di Laut Pasang Surut sepanjang tahun. Dia juga selalu merajalela di kota Dongguang. Bahkan sosok seperti Yu Chen Guang tidak ingin menyinggungnya. Mengapa saya menertawakan saudara Yu? Hanya saja saya mendengar bahwa orang ini telah memurnikan pil obat selama sebulan di sini. Dan dia tampaknya memiliki banyak persediaan pil obat. Dan juga ada banyak bahan juga pena suci. Ada banyak hal baik di tubuhnya, kata Guru Suci Heijan. Mengapa, saudara Heijan? Apakah kamu ingin mengambilnya? Jangan salahkan saya karena tidak mengingatkan Anda bahwa pihak lain memiliki seorang master alkemis tingkat tinggi. Itu pasti memiliki asal-usul yang sangat dalam, kata Yu Chen Guang. Dia menus dingin. Hahaha, kakak Yu, apakah kamu takut? Benar, ya saudara Yu. Kamu memiliki keluarga besar untuk dibesarkan, tetapi aku berbeda. Aku sendirian dan bebas. Meskipun orang ini benar-benar memiliki latar belakang yang sangat dalam. Bagaimana itu membuatku takut? Jika aku melarikan diri, dapatkah pihak lain mengejarku? Kata Guru Suci Heijan. Dia berkata sambil mencibir. Mendengar itu Yu Chen Guang terkejut. Mendengar nada ini, Guru Suci Heijan sepertinya benar-benar berniat untuk berurusan dengan orang ini. Kakak Yu, kamu pernah melihatnya sebelumnya. Hanya ada 3 orang di toko pil Tianwu ini. Saya telah dengan hati-hati menjelajahi Master Alkemis Chan King itu. Paling-paling dia adalah guru suci di puncak jangka menengah. Basis kultivasi utama pasti tidak menembus ranah guru suci tahap akhir. Dan bawahan di sebelahnya juga memiliki basis kultivasi yang serupa, bahkan lebih lemah. Dan aku pasti dapat memastikan keberhasilan, kata Guru Suci Heijan. Dia tersenyum ringan kepada Yu Chen Guang. Apa yang kamu katakan padaku, itu urusanmu untuk melakukannya. Lakukan saja. Saya tidak akan ikut campur, kata Yu Chen Guang. Dia berkata dengan dingin. Dia berbeda dari Guru Suci Heijan. Jika dia bergerak dan gagal, maka semua yang dia operasikan di kota Dongguang selama bertahun-tahun akan hancur. Seolah-olah mengetahui pikiran dalam hati Yu Chen Guang, Guru Suci Heijan kemudian mencibir. Jangan khawatir, aku tidak ingin saudara Yu melakukannya. Tetapi setelah aku membunuh orang ini dan mengambil barang-barang dari orang ini, akan ada banyak pil, dan saya pasti tidak bisa menggunakan bahan ini sendirian. Berjualan sendiri pasti akan memakan waktu yang sangat merepotkan. Saya hanya berharap saudara Yu dapat membeli kembali materi ini dari saya. Bagaimana dengan 60% dari harga pasar? Kata Guru Suci Heijan. Mendengar itu Yu Chen Guang terkejut. Pihak lain ingin memakan barang curiannya, yaitu 60% dari harga pasar. Yang berarti, dia dapat mengambil untung 40%. Siapa yang tidak menginginkan hal yang begitu baik? Namun Yu Chen Guang juga memiliki beberapa kekhawatiran di hatinya. Bagaimanapun, ini adalah masalah yang beresiko. Begitu seseorang tahu bahwa dia telah menelan barang curian, kekuatan di belakang orang ini akan dimintai pertanggungjawaban, dan dia pasti akan mendapat masalah besar. Oleh karena itu dia tidak berbicara. Melihat bahwa Yu Chen Guang tidak mengatakan apa-apa untuk waktu yang lama, Guru Suci Heijan tidak bisa membantu tetapi mencibir. Oke, saya akan menjual barang curian untuk Anda, tetapi saya hanya dapat membelinya dengan harga 50% dari harga pasar. Dan Anda tidak akan memberitahu orang luar bahwa Anda menjual barangnya kepada saya, kata Yu Chen Guang. Dia berkata dengan suara yang dalam. Dia tidak perlu melakukan apapun. Menerima setengah dari pendapatan Qin Chen jelas merupakan kekayaan yang mungkin tidak dapat diperoleh kamar dagangnya selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Transaksi ini benar-benar hemat biaya. Mencari kekayaan dan bahaya. Jika dia tidak memiliki keberanian ini, Yu Chen Guang tidak akan menjadi ahli guru suci tahap akhir. Hahaha, 50% aku akan menerimanya seperti yang kamu janjikan. Guru Suci Heijan tertawa. Saudara Yu, kamu harus kembali dan tunggu kabar baik dariku, kata Guru Suci Heijan. Setelah kata-kata itu jatuh, Guru Suci Heijan mengguncang sosoknya dan menghilang dalam sekejap.
Yukiansu, Xingtianya, kalian berdua akan memasuki cakram Gyeokyeon-kun terlebih dahulu, kata Qingchen kepada Yukiansu dan Xingtianya begitu dia meninggalkan kota Dongguang. Ketika dia meninggalkan pasar, dia menemukan bahwa dia ditatap oleh seseorang. Dan sepertinya dia diawasi oleh ahli guru suci tahap akhir. Jenis krisis ini membuatnya sedikit kedinginan. Dia tahu bahwa apa yang dia lakukan di kota Dongguang pasti akan diawasi oleh seseorang yang memiliki niat jahat. Tetapi dia tidak tahu siapa yang menatapnya, atau apakah itu Yu Chengguang yang menemuinya sebelumnya. Yukiansu juga secara alami merasakan sedikit ketegangan, meskipun dia tidak mengetahui detail masalahnya. Tetapi dia tahu bahwa orang yang kuat sedang mengawasi mereka. Tingkat kultivasinya terlalu rendah dan Xingtianya juga tidak dapat membantu banyak. Jadi Qingchen membiarkan mereka tinggal di dalam cakram Gyeokyeon-kun. Chen Shao, meskipun kami berdua memiliki basis kultivasi yang rendah, tapi kami bukanlah orang yang bergantung kepada belas kasihan orang lain. Lebih baik keluarkan Xiao Hojun dan yang lainnya. Guru suci tahap akhir itu mungkin tidak akan dapat memenangkan kita, kata Yukiansu. Dia berkata dengan dingin, dengan niat membunuh yang dingin mekar di tubuhnya. Tidak, saya khawatir tidak hanya satu orang yang menatap kita, dan jika pihak lain dekat dengan kota Dongguang itu akan mengejutkan orang-orang di kota Dongguang. Dan kita sekarang dekat dengan kota Dongguang, itu akan mengejutkan orang-orang di kota Dongguang. Jika Xiao Hojun dan Huo Tua terungkap, maka toko pil Tianhu kita pasti akan mendapat masalah besar, kata Qingchen. Dia menggelengkan kepalanya. Dia tidak akan melawan pihak lain. Siapa yang tahu siapa yang sedang menatap mereka? Qingchen hanya akan menyembunyikan dirinya sebelum dia bisa mengetahuinya. Lagi pula, kekuatan yang dia singgung sekarang juga adalah kastil api emas dan yang lainnya. Jadi dia harus ekstra berhati-hati. Tidak peduli siapa yang ingin berurusan dengannya, Qingchen masih membual bahwa dia bisa melarikan diri dari pihak lain. Yukiansu dan Xingtianya segera mengangguk. Mereka meninggalkan kota Dongguang. Qingchen mengorbankan harta suci terbang. Dan saat ketiganya memasuki harta suci terbang itu, Qingchen langsung memasukkan Yukiansu dan Xingtianya ke dalam cakram Gyeokyeon-kun. Kemudian dia mendesak harta suci dan dengan cepat terbang, lebih cepat dan lebih cepat lagi, dan langsung memasuki kedalaman laut pasang surut. Sebelum setengah hari berlalu, seberkas cahaya muncul di dalam persepsi Qingchen. Qingchen tahu bahwa itu pasti adalah guru suci tahap akhir yang sedang menatapnya. Normal bagi seorang guru suci tahap akhir untuk menyusulnya. Dan Qingchen saat ini masih tidak bisa menggunakan kekuatan waktu dan ruang. Meskipun ini bisa membuatnya lolos dari pelacakan lawan, tetapi itu hanya akan menimbulkan kecurigaan lawan. Ngomong-ngomong, guru suci tahap akhir biasa Qingchen tidak takut sama sekali. Dan tentu saja dia tidak berniat untuk mengeksposnya. Segera benua yang rusak tanpa jejak manusia muncul dalam kesadaran ilahi Qingchen. Itu adalah sebuah pecahan benua yang pecah, seukuran planet, tergantung di kehampaan lautan pasang surut ini. Qingchen segera jatuh di benua yang rusak ini untuk pertama kalinya. Pada saat yang sama dia menjatuhkan beberapa bendera formasi. Segera setelah formasi diatur, seorang pria dengan tampilan suram dan memakai topeng di wajahnya jatuh di benua yang rusak ini. Qingchen langsung mengeluarkan pedang iblis hijau, menatap guru suci tahap akhir yang memakai topeng di depannya itu dan tidak berbicara. Mata orang ini suram dan tubuhnya tertahan oleh fluktuasi. Dan matanya melihat sekeliling, tiba-tiba dia mencibir. Tanpa diduga, kamu berani berhenti. Bagaimana dengan kedua lainnya? Kapan mereka berdua pergi? Aku bahkan tidak melihatnya. Orang ini mengerutkan kening dan dia tidak benar-benar melihat Yukiansu dan Xingtianya pergi. Harta suci terbang yang dengan jelas melihat kedua orang ini masuk. Namun kini keduanya telah menghilang. Orang ini adalah guru suci Heijian. Dia menutupi wajahnya tentu saja untuk mencegah orang lain mengetahui identitasnya. Namun kemudian dia dengan cepat mencibir lagi lalu berkata, "Karena kamu menunggu di sini, itu berarti kamu pernah menemukanku sebelumnya. Maka dua temanmu sebelumnya harus pergi untuk mencari bantuan. Namun itu tidak berguna. Saat mereka membawa penyelamat, aku sudah membunuhmu." Tanpa menunggu Qingchen berbicara, guru suci Heijian mencibir lagi. "Tahukah kamu mengapa aku tidak segera membunuhmu? Karena aku tahu kamu adalah seorang master alkemis, dan kamu bahkan dapat menyempurnakan pil guru suci kelas menengah khusus. Demi pencapaian luar biasa Anda dalam alkemis, saya tidak akan membunuh Anda selama Anda mematuhi perintah saya untuk menyempurnakan pil 10.000 tahun. Ketika saatnya tiba,
Saya berjanji akan membiarkan Anda pergi. Dia bahkan punya rencana untuk membiarkan Qin menyempurnakan pil 10.000 tahun untuknya. Blokir pedangku terlebih dahulu lalu bicara, kata Qin. Dia tidak ingin berbicara omong kosong dengan pihak lain. Pedang iblis hijau di tangannya tiba-tiba bersinar. Cahaya pedang ini benar-benar memicu kehampaan di sekitarnya menjadi warna hijau yang mempesona. Dan dalam aura pedang ini, Qin juga menyatu dengan tanda pembelah langit. Cahaya hitam yang lebih menyilaukan tiba-tiba muncul di depan energi pedang hijau. Dan hampir bersamaan dua sinar cahaya muncul. Itu meledak bersamaan. Dengan serangan balik dari Guru Suci Heijan, kekuatan kekosongan yang menakutkan datang. Qin merasakan sedikit sakit di dadanya, seolah-olah dia dipukul keras. Kemudian Qin langsung terlempar, dia terhempas ke belakang. Di saat yang sama, beberapa bendera formasi yang telah diatur oleh Qin sebelumnya juga benar-benar hancur. Qin jatuh di sudut benua yang rusak ini, dan dia tidak menyangka bahwa Guru Suci Tapahir akan begitu kuat. Meskipun dia dan Xiao Hojun dan Huo Tua sebelumnya pernah bertarung, tetapi keduanya hanyalah Guru Suci setengah langkah Tapahir. Dapat dikatakan bahwa Guru Suci Heijan ini adalah Guru Suci Tapahir pertama yang dilawan Qin setelah dia datang ke surga. Guru Suci Tapahir benar-benar kuat, kata Qin. Dia diam-diam ketakutan. Kekuatannya saat ini cukup untuk membunuh rata-rata Guru Suci puncak jangka menengah. Tetapi di depan Guru Suci Tapahir, ada perasaan bahwa dia tidak bisa fokus sama sekali. Qin saat ini memahami kengerian Guru Suci Tapahir yang telah mencapai kondisi ini. Pemahaman hukum langit telah mencapai titik di mana Anda dapat sepenuhnya memahami hukum. Dan itu jelas bukan serangan biasa yang dapat mengimbanginya. Bahkan Qin belum melihat dengan jelas harta suci apa yang ditampilkan orang ini sebelumnya. Tidak heran kamu berani menungguku di sini. Memang ada beberapa hal. Anda dapat melarikan diri dari ranah hukum saya. Sayangnya tingkat kultivasi Anda masih terlalu buruk. Saya benar-benar tidak tahu kekuatan mana yang Anda andalkan. Anda benar-benar membiarkan seorang ahli Guru Suci puncak jangka menengah melawanku, kata Guru Suci Heijan. Dia mencibir dan kemudian mengorbankan harta suci di tangannya. Kali ini Qin melihat dengan jelas bahwa itu ternyata adalah sebuah besi hitam. Guru Suci Heijan kemudian menyerang Qin lagi. Pada saat ini hatinya bahkan lebih bersemangat. Dia yakin bahwa pedang iblis hijau di tangan Qin tidak sederhana. Dan ketika Qin lolos dari serangannya sebelumnya, itu adalah karena pedang iblis hijau di tangan Qin. Kalau tidak, Qin tidak akan bisa menahan serangannya sama sekali. Qin mendesak pedang iblis hijau lagi. Kali ini aura dari pedang iblis hijau lebih menakutkan daripada sebelumnya. Qin juga mengintegrasikan aura pedang abadi ke dalamnya, dan juga aturan pembunuhan, aturan kematian dan yang lainnya. Dia menggunakan kekuatan magis asal, dan semuanya terintegrasi secara menyeluruh bersamaan. Ini adalah trik Qin sendiri. Bahkan Qin sendiri tidak yakin apakah dia dapat mengintegrasikan begitu banyak aturan bersama, atau apakah akan ada serangan balik. Guru Suci Heijan segera merasakan aura pedang Qin yang menakutkan, dan pikirannya sepertinya ditarik oleh pedang ini. Kekuatan magis ini sepertinya mengandung awal dari surga, dengan konsepsi artistik yang unik. Bahkan dia merasakan sedikit teror. Namun bagaimanapun juga dia adalah seorang ahli Guru Suci Tapahir. Dia kemudian menus dingin. Dia mengabaikan asal-usul gerakan Qin. Besi hitam di tangannya berubah menjadi jurang yang gelap, seolah-olah berubah menjadi lubang hitam yang tak berujung dan dapat menelan semua kekuatan. Dan segera lubang hitam itu menelan semua energi pedang yang dilepaskan oleh Qin. Boom, terjadi ledakan. Suara ledakan yang hampir bisa meledakkan kehampaan terdengar. Setelah ledakan, Qin nampak terhempas, pakaiannya terkoyak dan dia langsung menyemburkan seteguk darah. Sementara Guru Suci Heijan, dia juga nampak tidak baik. Setelah ledakan, dia juga terhempas dan kemudian menyemburkan seteguk darah. Ada bekas luka yang tak terhitung jumlahnya di tubuhnya. Jelas dia juga menderita banyak luka selama ledakan ini. Sungguh pertahanan yang kuat, kata Qin. Dia sangat jelas tentang kekuatan pertahanannya, dan dia juga jauh lebih menakutkan daripada pertahanan Guru Suci Tapahir biasa. Tetapi kali ini, luka lawan tidak lebih berat darinya. Apakah pertahanan Guru Suci Tapahir begitu mengerikan? Qin terkejut. Tetapi hati Guru Suci Heijan juga nampak lebih terkejut. Qin, Guru Suci puncak jangka menengah, benar-benar menolak langkah pamungkasnya, dan tidak ada banyak cedera yang sepenuhnya menumbangkan imajinasinya.
Sebagai guru suci tahap akhir, bukankah seharusnya dia dapat mengalahkan Qin Chen dengan mudah? Guru suci puncak jangka menengah, hanya dalam beberapa detik itu mungkin dapat dia kalahkan. Kapan guru suci jangka menengah benar-benar dapat melawannya sebagai guru suci tahap akhir? Sangat disayangkan bahwa dia tidak tahu bahwa basis kultivasi Qin Chen hanyalah guru suci puncak tahap awal. Jika dia mengetahuinya, dia akan terkejut dan menjadi gila di tempat. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.